dulu Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi terima kasih kepada hambanya Pak Jiri dan keluarga Ibu yang sudah memberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Saya pernah tinggal di Ambon selama 2 tahun. Jadi waktu kerusuhan saya ada di Ambon. Tapi saya ada di Ambon, saya bicara seperti orang Ambon. Ya, saya bicara seperti orang. Saya pernah di Jawa. Di Jawa waktu kuliah, orang putih saya orang Jawa. Jadi kalau saya pelayanan di akhir pekan di kampung-kampung, mereka bahasa Jawa kepada saya. Kemudian saya bilang, maaf, saya pulau orang Kertos. Saya bilang saya nggak ngerti, saya bukan orang Jawa, saya orang Toraja. Kemudian mereka bilang, mereka ngomong bahasa Jawa, sombong nggak ngaku-ngaku orang Jawa. Padahal muka Jawa, muka deso katanya. Muka saya katanya muka orang Jawa yang desa. Ya. Terus kemudian saya pindah ke Batam. Nah sekarang kalau saya kemana-mana orang itu saya orang Batak. Nah ya, orang Batak. Jadi contoh saya ke Jogja, kemudian saya masuk ke cari lihat-lihat batikan. Saya kan biasanya orang Jawa itu kan halus kan, saya langsung cek. Atau mereka kata gini, Bu ini bagus, saya bilang jelek. Ini tidak bagus, motifnya kuno, bla bla bla. Nah siapa sih desainnya? Ini warnanya norak, nggak cocok. Jadi kemudian apa? Bahkan saya pulang ke, oke, saya dari orang tua saya asli Sulawesi Selatan, tapi saya bisa ke Kalimantan Timur. Saya pulang ke Kalimantan Timur juga saya ke toko beli apa begitu. Saya mau cari ini. Ibu dari mana? Saya orang sini, gak percaya. Nah, kemudian saya ke Jakarta, karena juga ada banyak traveling di Jakarta. Saya naik Grab. Orang mana Mbak? Orang sini. Gak juga orang sini. Jadi, nah Bapak Ibu, saya sudah tinggal di Batam sejak tahun 2005. Dan pertama saya pindah Batam, disitulah saya berjumpa dengan banyak orang Sumatera, orang Batak, orang Nias, dan budayanya cukup unik. Gitu. Jadi waktu baru saya pindah ke Batam, saya kan mulai sekolah Alkitab dulu. Jadi biasanya dia dulu baru sekolah Alkitab, tapi sekolah Alkitab dulu mulai. Jadi waktu itu belum ada pelayanan. Kemudian ada murid, salah satu murid itu ibu penggembalaan. Kemudian undang saya khotbah di mereka dulu. Nah, setelah selesai ibadah, kami makan siang. Jadi rumahnya itu kayak gereja ini, rumahnya cuma sampingan dengan pastori dengan gereja itu cuma dekat begitu. Jadi kami sementara makan siang, kemudian ada bapak-bapak lewat. Terus bapak ini Pak Gembala mengatakan, iya itu Bu, itu orangnya Bu. Saya bilang, siapa? Itu bapak-bapak yang lewat. Dia bilang, kenapa Pak? Dia bilang, itu dulu jemaat kami. Itu jemaat kami. Dia datang dari Medan, itu miskin sekali di sini, tidak punya apa-apa. Kemudian dia hadir gereja kami, dia hadiri semua ibadah kaum muda pun dia hadir, ibadah ibu-ibu juga hadir, ibadah doa hadir, setia sekali ibadah. Lalu kami doa puasa, kami doakan, kemudian bapak ini kerja, diberkati dalam pekerjaannya, naik jabatan. Nah setelah dia jadi manajer, nggak pernah lagi datang ke gereja. Jadi nggak pernah datang ke gereja. Terus bapak itu mengatakan, ibu mau tahu apa yang saya lakukan? Setelah dia nggak lagi datang di gereja, saya sama istri saya doa puasa, Tuhan tolong libas dia, libas dia Tuhan supaya dia bertobat Tuhan. Nah istilah libas dalam bahasa Batak itu beda ya. Kalau kita libas itu kan kayak dihajar babak belur ya. Kalau orang Batak ya kayak orang tua kesurutan anaknya gitu. Terus saya kaget karena saya belum tahu konteks bahasa libas itu apa. Misalnya sedikit pendekar kok bisa gak jemaat ini dihajar Tuhan gitu kan. Saya doakan Tuhan ini bisa, Tuhan jawab doa saya Bu. Oh begitu. Satu waktu dia mengalami kecelakaan, masuk rumah sakit, kaki gigi dan kaki gantung. Kemudian Bapak Gembala itu mengatakan saya kunjungi dia. Dan tahu Bapak Ibu apa yang dikatakan Pak Gembala itu kepada dia? Saya katakan gini, itunya Tuhan hajar kau, Tuhan libas kau, makanya kau kecelakaan. Jadi bersyukurlah kau Tuhan hajar. Jadi bayangkan Bapak Ibu sudah dalam keadaan kaki digantung begitu dan perlu waktu pemulihan. Kemudian Pak Pendeta datang mengatakan,
Tuhan hajar beli bagaimana perasaannya. Nah kemudian Bapak cerita bahwa kemudian dia gereja lagi, tapi hilang lagi. Itu katanya lewat-lewat tiap hari saya doa Tuhan hajar dia, libas lagi lebih ganas. Jadi waktu itu saya bilang wah luar biasa ya, memang beda konteksnya. Nah di Batam banyak bisa dikatakan budaya di Batam itu budaya orang Sumatera. Ya jadi memang lumayan keluarga saya itu kalau saya jumpa itu kaget-kaget kalau saya berjumpa. Kamu kok aneh ya budayamu sekarang? Kan saya menyesuaikan diri dengan budaya di Batam, budaya orang Batak ya. Oke, jadi itu sekilas. Kalau mungkin saya tinggal di Kupang 1-2 bulan mungkin saya tidak sekilas. Kemana pun saya pergi, saya menyerap budaya yang ada di situ. Jadi akhirnya saya menjadi seperti mereka. Saya kadang di Batam pergi belanja begitu orang pikir, ibu dari negara mana? Sudah mau bahasa Indonesia nanya lagi saya dari negara mana? Benar kan ibu orang Indonesia? Ini kenapa ibu saya kelihatan kayak apa? Pernah lagi ada bilang gini, ibu orang India ya? Saya bilang hidung itu sudah rata begitu masih pikir saya orang India ya? Dia dari mana? Oke. Jadi puji Tuhan membawa saya ke berbagai tempat dan di Batam adalah tempat yang paling lama. Mungkin saya di Batam sampai Bali sudah datang pada kali yang kedua. Dan dimanapun berada Tuhan menolong. Ya, saya masih ingat tahun 2005 saya pindah ke Batam. Waktu itu saya diantar karena saya kuliah di Singapura. Jadi waktu itu kan komputernya ngeri ya, serem komputernya dulu. Desktopnya itu besar sekali. Jadi saya bawa buku saya lah, komputer semua ke Batam. Terus kemudian ada satu teman. Dia salah satu manajer bank di Singapura, dia antar saya ke Batam. Jadi waktu saya tiba di Batam, saya hanya kenal satu pendeta di Batam, yaitu pendeta Susani Pasaribu, kakaknya Pak Budi Setiawan. Saya nggak kenal siapa-siapa. Dan saya pindah ke sana, nggak tahu budaya Batam, nggak tahu apa-apa tentang Batam. Tapi teman saya waktu saya mengantar saya, dia memberikan saya amplop, dan di amplop itu ada uang $300 Singapura dan ada kartu, dan tulisan dalam kartu itu yang sampai sekarang saya simpan kartu itu. Tulisannya begini, dia mengambil dari saya tidak sabar bahwa Tuhan bahkan menyediakan sumur di padang gurun. Dan waktu saya tiba di Batam padang gurun, ya, padang gurun dalam banyak hal dari segi rohani, tetapi saya berpegang kepada ayat itu. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu saya selesai kuliah di Singapura, sebenarnya banyak sekali tawaran. Saya malah sudah dapat beasiswa untuk ambil doktornya. Ya. Tapi kemudian saya pilih pindah Batam. Waktu saya pilih pindah ke Batam, saya dibilang bodoh. Jadi rektor sekolah yang tempat saya kuliah di Singapura itu menganggap saya seperti anak orang ini dan dikatakan kamu pergi ambil doktorat, nanti kamu kembali. Kita buka cabang sekolah ini di Jakarta dan kamu jadi pemimpinnya. Jadi saya katakan saya mau ke Batam. Waktu saya katakan kamu ke Batam, dia tanya kamu di Selakan rumah? Enggak, saya tinggal di asrama sama siswa. Berapa gajimu? Sekian. Ada kendaraan siapkan enggak? Kemudian dia katakan begini, kalau kamu memilih ke Batam, kamu bodoh. Kapasitasmu bukan Batam. Saya punya rencana yang besar. Kemudian saya pindah, jadi kebanyakan orang mengatakan pindah ke Batam itu adalah keputusan bodoh. Karena saya punya kesempatan yang lebih, tawaran menjadi gembala sidang di Perth, di beberapa negara, bahkan ada cabangnya sekolah di Singapura itu di Kuala Lumpur. Mereka ada sekolah kita dalam bahasa Mandarin, ada bahasa Tamil, ada bahasa Inggris, dan mereka ada dalam bahasa Melayu. Dan dalam bahasa Melayu yang punya itu adalah orang-orang di Sabah, Sarawak. Dan saya diminta untuk pindah memimpin yang bahasa Melayu. Dan saya pergi saja sebagai dosen tamu, gaji ampun yang dikasih cukup besar. Ya. Nah, kemudian waktu berada seperti di persimpangan jalan, apakah mau pilih kemana? Saya belajar tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Lot. Lot itu dia hanya memandang dengan mata jasmani dan melihat, dan waktu dia melihat tempat yang subur seperti Taman Eden, dia memutuskan tanpa melibatkan Tuhan. Dan saya katakan Tuhan, saya menutup mata jasmani saya terhadap semua yang saya lihat,
Dan saya tidak akan membuat keputusan untuk pelayanan oleh karena di situ kayaknya makmur, di situ tempat basah, no. Dan akhirnya Bapak Ibu waktu saya katakan saya ke Batam, waktu itu mahasiswanya cuma 3, nggak ada apa-apa. Dan kami sewa ruko ya. Dan semua orang mengatakan potensi ini bukan di Batam, kamu bodoh kalau kamu pindah di Batam. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sampai sekarang dengan semua hal yang terjadi di Batam, dengan sekolah Alkitab yang ada, kemudian sudah 28 alumni kami sudah merintis yang kami dampingi dari memberikan biaya hidup sampai pembangunan, kemudian tanah sudah 28 yang dirintis oleh STIBC, kemudian berbagi pelayanan sosial. Dan yang paling besar, yang paling berdampak itu sebenarnya seperti memberikan bantuan pendidikan dari SD sampai universitas. Dan dari 2006 sampai sekarang sudah ada sekitar 2.000 anak yang harus sekolah. Dan bagi saya itu ada, kalau orang mau katakan wah bodoh tindakanmu. Dan sama waktu Bapak Ibu, sebenarnya ada 2 kali dalam hidup saya dibilang bodoh. Dan saya tidak apa-apa dibilang bodoh. Pertama, waktu saya mengatakan kepada warga saya bahwa saya harus sekolah Alkitab menjadi hamba Tuhan, abang saya yang pertama mengatakan, otakmu nggak ada, otakmu dengkul, kamu bodoh. Jadi saya katakan kepada abang saya, alasannya begini, kalau kamu pergi sekolah Alkitab, kamu nggak punya masa depan, kamu miskin dan kamu tidak bisa merawat orang tua pada masa tua, hidupmu sendiri susah. Kemudian akhirnya Bapak saya katakan, nggak apa-apa saya bodoh, otak saya didengkul, tapi saya mau taat Tuhan, saya mau pergi. Dan bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, justru yang memang menghormati orang tua, merawat orang tua banyak itu adalah anak-anak yang takut Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemudian waktu saya pindah ke Batam juga saya dibilangin bodoh. Kamu bodoh, terus saya bodoh. Potensimu nggak di Batam, gitu. Tapi saya percaya bahwa kalau saya memilih seperti Abraham, waktu Allah memilih tempat yang nampaknya hijau, subur, tempat yang basah, dan Abraham memilih yang semua padang gurun. Kalau Allah hadir di padang gurun, hal ajaib akan terjadi. Amen. Dan akhirnya waktu saya memilih pindah ke Batam, saya katakan Tuhan saya pindah karena di mana pun saya pergi Allah ada. Amen. Dan kalau Allah ada di padang gurun pun Allah bisa menumbuhkan pohon-pohon. Di padang gurun pun Allah bisa membuat subur. Amen. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, kemanapun Tuhan taruh Bapak Ibu, kemanapun situasi Tuhan membawa kita, jangan khawatir. Sepanjang Allah hadir dalam hidupmu, maka mujizat bisa terjadi. Waktu kemudian lagi Bapak Ibu, teman-teman saya yang selesai di Singapura, kemudian pindah, mereka ada pindah ke Amerika. Terus dosen saya tanya, kamu nggak ikut kayak dia pindah Amerika? Saya bilang, saya kalau mau ke Amerika, saya mau melayani Tuhan. Teman saya lulus S2 di Singapura, pergi ke Amerika, tapi kerja di perusahaan, kerja di kantor koran. Dan saya bilang, urapan saya terlalu tinggi untuk di kantor koran. Kalau memang Tuhan membawa saya ke Amerika untuk melayani Tuhan, bukan untuk kerja. Jadi banyak seperti godaan-godaan. Saya katakan, saya pindah ke Batam, dan dalam perjalanan kalau menoleh ke belakang, saya bisa mengatakan bahwa saya memutuskan keputusan yang terbaik. Amin. Karena melihat apa yang Tuhan lakukan. Jadi Bapak Ibu, sepanjang dalam perjalanan pelayanan di Batam, saya selalu mengutip ayat itu bahwa Tuhan bahkan bisa menyediakan sumur di padang gurun. Dan iman yang seperti ini kemudian membuat banyak mujizat terjadi. Pada hari ini teman-teman yang akan saya sampaikan adalah dari judul doa. Saya yakin kita semua paham apa itu doa. Apa itu doa? Dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini berbicara mengenai doa. Doa itu apa? Kadang-kadang kalau ada jemaat, Pak ibu berdoa, aduh saya tidak bisa berdoa. Padahal doa itu apa? Bicara, ngomong. Kita bicara kepada Tuhan. Saya akan baca dalam Matius saya tidak jalan. Oke, sudah jalan. Ya, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, Bapak Ibu bisa melihat di layar atau di HP Bapak Ibu ya. Saya akan baca. Mintalah, jadi ini firman-Nya Tuhan ya, firman-Nya Tuhan, dan kalau itu firman-Nya Tuhan kita harus percayai. Karena firman Tuhan mengatakan jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, jika kamu percaya bisa terjadi. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan
Dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi firman Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa mintalah, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Terus apa? Carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pemahaman kita mengenai doa? Selama ini kita berdoa, apa pemahaman kita? Kalau kita memahami berdasarkan ayat ini bahwa waktu kita datang meminta kita akan mendapat, kita akan diberikan, mencari kita akan mendapat, mengetuk maka pintu akan dibukakan bagi kita. Jadi itu yang harus menjadi fondasi dalam kita berdoa. Kalau Bapak Ibu tidak mempercayai bahwa apa yang saya minta, apa yang saya cari tidak dijawab oleh Tuhan, untuk apa berdoa? Tapi kalau kita mendasari bahwa apa yang saya cari, apa yang saya minta, Tuhan akan jawab. Kemudian selanjutnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Allah mengabulkan doa. Amin. Bapak Ibu percaya Allah mengabulkan doa? Amin. Kapan terakhir doa Bapak Ibu dijawab? Allah mengabulkan doa. Selalu apa yang kita minta Tuhan jawab pasti dan waktunya. Jadi Bapak Ibu bulan ini kesaksian yang terbaru. Bulan Desember itu saya kami padat sekali rencananya. Waktu saya melihat banyak anak muda kemarin yang ada muncul dan pikiran saya apa? Camp. Karena di Batam kami suka melakukan camp tahunan, ya. Jadi Batam itu dikelilingi oleh pantai-pantai yang bagus. Jadi bulan Desember itu padat sekali. Ya, jadi ada camp remaja di pantai, camp sekolah Alkitab, baru ada anak-anak yang kami sekolahkan di Batam. Kami kumpulkan bersama orang tuanya, dihadiri sekitar hampir 200. Jadi anak-anak yang kami bantu biaya pendidikannya itu kami kumpulkan 1 hari seminar. Jadi baru acara itu, jadi kumpulkan, kami juga masak, ya. Habis itu ada 2 gereja yang dijalankan di Batam, Natal. Kemudian tugas-tugas sekolah Alkitab, capek sekali. Nah, kemudian saya Tuhan, saya minta haji Natal. Saya minta haji Natal, karena di Batam saya sama Bu Om itu tinggal satu rumah, sama ada kakak saya yang dulu merawat mama sampai dia meninggal. Karena mama sudah meninggal, dia pindah ke Batam. Jadi saya berpikir, oh tanggal 25 kan sudah mungkin Natal, tanggal 26 libur kantor dan dia masuk. Jadi saya mulai rencana, saya mau bawa kami yang sudah ada kakak saya sama adik Naomi jalan-jalan ke Singapura sehari saja, karena sebuah balik feri pertama jam 6 pagi, feri terakhir jam 10, masih ada 10 malam. Jadi mau jalan-jalan, jadi mau jalan-jalan keliling Singapura, pergi ke tempat-tempat yang menarik, sama makan makanan di Singapura. Jadi hanya seperti orang Jawa bilang batin aja, hanya dalam hati pengen jalan, pengen nginap, cuma nggak kuat bayar hotelnya. Kalau di Batam $100 atau 1 juta sudah bisa hotel bintang 5. Di Singapura itu tidak ada bintangnya, yang segitu. Jadi nggak kuat, apalagi Natal. Ya sudahlah, di pagi pulang dari terakhir. Jadi hanya sampai di situ. Dan sudah siapkan budget untuk jalan dan makan, cari makan yang memang pokoknya makan sepuasnya. Terus tiba-tiba ada teman saya, teman doa. Biasa kami doa 3 kali seminggu ya, Zoom. Sudah sejak COVID sudah tiap malam ada doa Zoom. Tiba-tiba WA saya, Pastor tolong bookingkan kamar di Marriott di dalam. Saya bilang, kamu pilih Marriott atau Radisson, Best Western Marriott. Oke, akhirnya aku Marriott. Saya bilang kalau di Marriott saya ada harga korporat yang 1 kamar 1.500.000. Dia kaget, kok bisa? Karena kalau booking online itu sekitar 3 jutaan. Kok bisa 3 juta, 4 juta? Saya bilang, saya ada kawan di dalam. Jadi akhirnya dapat $150 atau 1,5 juta. Akhirnya sudah booking. Kemudian, oh kamu juga boleh ikut. Wah, puji Tuhan nih, puji Tuhan kan. Tiba-tiba
konfirmasinya kapan? Kemudian teman saya mengatakan begini, tahan dulu karena salah satu yang mau ikut ke Batam itu belum divaksin. Dia tanya, apakah masuk Indonesia harus ada vaksin? Harus, wajib. Ini satu nggak bisa, ubah rencana. Dan mereka ubah rencana, perginya jalan-jalan ke Johor. Jadi 3 malam 4 hari. Kemudian tak lama kemudian kamu mau daerah mau itu sama kamu berapa saudara? Ada 2 saudara saya bilang. Gak lama dikirimi tiket kereta api dan tempat nginap di hotel di Johor. Jadi akhirnya Bapak Ibu, kami pada hari itu dalam bayangan saya bilang Tuhan berjalan-jalan. 1 hari akhirnya jadi 4 hari 3 malam dan di 2 negara itu Singapura dan Malaysia. Allah menjawab. Amin. Tapi Ibu percaya itu? Amin. Kalau nggak percaya itu akan jawab. Ya, Allah menjawab doa. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ayat yang mengatakan minta maka akan diberikan, dan saya percaya dalam hal ini. Bukan hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam hidup kalau Bapak Ibu diam tidak minta, tidak ada kata-kata. Bagi saya ini kepadamu, saya pergi, saya berani minta. Satu waktu saya berikan komputer untuk semua staf dan perlu waktu untuk diinstal di lokasi. Sementara install, kemudian kami kasih aqua gelas. Saya bilang gini, saya paling benci minum aqua gelas. Saya nggak mau minum aqua gelas. Kalau mau kasih botol. Saya bilang gini, saya beli loh. Sudah saya beli laptop ini, laptop ada 5 saya beli. Masa saya dikasih aqua? Terus ibu mau apa? Starbucks kah? Atau kopi kenangan? Terus kemudian stafnya, bu, kami nggak ada budget itu. Ini nggak tahu melayani customer. Nggak lama kemudian hilang, kalian udah bawa. Ada saya bercanda. Terus ada langganan kami beli komputer di Batam. Saya lihat, saya bilang orang Chinese, Pina kami on the way ke tempat mau beli apa lagi itu. Siapkan makanan ya. Bercanda, begitu tiba sudah ada pizza. Wah, keren kan? Atau kadang udah urus-urus saya kita beli makan, padahal cuma bercanda. Dari situ Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kita. Ada toko-toko di Batam yang takut kalau saya datang, tapi merindukan kehadiran saya. Kenapa? Karena saya pasti nawar. Ada toko di sana yang menjual alat elektronik, semua keyboard, speaker itu. Kalau saya datang, ibu kangen sama ibu, tapi ibu lagi katanya. Kenapa? Karena dia kalau dia contoh speaker ini 4 juta, saya bilang, 2 juta. Terus kemudian dia bilang, ini ibu mahal, itu kan bahasa yang terjual. Kok bu, ini dolar lagi naik, ini dari luar. Iya, kalau dolar naik, kok masih tinggi. Begitu dolar turun, tidak diturunkan kan? Kalau dia tanya, ini pernah usaha kan? Enggak, cuma tahu itu bahasanya terjual. Jadi kemudian ada banyak perabot kami yang kantor itu kan beli dari Singapura, saya lebih bagus daripada yang baru, yang merek-merek lokal. Ya, jadi pusat second barang perabot-perabot kantor. Jadi kalau saya ke sana, saya tawar sampai habis. Jadi ada staf saya yang datang, saya prinsip saya minta. Jadi kalau dia nggak mau ya sudah, kita kan mencoba. Ada staf saya mau pergi beli untuk rumahnya, coba tawar jadi kanan. Udah mentok katanya, mentok nggak bisa. Mereka ngomong apa Bapak Ibu? Udah lah kok kami pulang, nanti kami minta ibu saya yang datang untuk tawar. Mereka bilang jangan, udah saya kurangi. Karena kalau ibu datang, itu datang nanti minta lebih murah lagi. Jadi ada beberapa orang kalau sudah berhadapan dengan busana nawar itu udah kalah, pasti kalah. Prinsip saya selalu minta. Yang pemilik toko elektronik ini karena sudah akrab, tahunan langganan, saya tiba di orang China. Sambil nawar disajikan teh. Kalau orang China sudah minum teh, kemudian, itu nggak bisa 2 juta gitu. Ngobrol kok, iya anaknya cantik ya, bukan kok 2 juta ya, nggak bisa bu. Ngobrol lagi bawa kiri kanan ngobrol, kok 2 juta ya, lu capek aku sama ibu, ya sudah 2 juta. Prinsip ini minta Bapak Ibu, ya minta. Kemungkinan dalam hidup Bapak Ibu nggak dapat apa-apa karena minta, nggak minta. Ya, jadi ada kue lapis di Batam, cukup terkenal
baik. Kok besok ini Sabtu, Jumat kami ibadah Jumat Agung. Kami besok ada ibadah Jumat Agung. Kau bisa nggak sumbang kue lapis? Nggak mau kan? Kau sumbang kue lapis untuk snack, kamu siapkan snack buat jemaah setelah ibadah. Ditanya gini, boleh Bu, berapa jemaatnya yang hadir besok? Sekitar 600 kok. Kemudian, oh boleh Bu, nanti Ibu siapkan, suruh aja staf datang ambil, nanti tinggalan. Benar Bapak Ibu, kue lapis sudah dipotong-potong cukup tebal dari plastikin, keren kan? Tinggal bagi-bagi. Orang kemudian bilang, kok Ibu bisa minta? Ya minta aja, kalau tidak ditolak ya sudah. Karena kalau tidak bisa 600 juga nggak apa-apa, aku 100 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, bisa kok sekaligus memberkati. Nah jadi Bapak Ibu dalam hidup kita ini harus menjaga hubungan seperti ini. Saya berani minta apalagi Allah Bapa di surga. Amin. Dia adalah Bapa kita, dan dalam Matius pasal 7 yang kita baca tadi Bapak Ibu, Yesus mengatakan, kalau anakmu minta ikan, apakah Bapak Ibu kasih kalajengking? Anakmu minta roti, apa kasih batu? Jadi Bapak, kalau Bapak Ibu adalah Bapak-Bapak di dunia ini, tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anak, Allah Bapa di surga juga akan memberi pemberian yang baik. Amin. Anak-anak saya kadang-kadang seperti itu malu kalau sudah masuk toko sama saya, karena aduh malu tidak bisa, ini pasti nawar. Ya ada toko di Singapura Bapak Ibu, saya nawar. Malah ada ceritanya toko di Singapura nawar. Kalau Bapak Ibu pergi masuk ke Matahari, berani nawar. Saya di Matahari saya nawar. Saya cari karena kurangi 25%. Gak bisa Bu, pakai kartumu. Kok Ibu tahu? Kartu anggota, kalau mereka yang situ kartu anggota pada diskon. Tahu dari kartumu. Dan waktu di Singapura Bapak Ibu, saya mau beli komputer kalau nggak salah 3 unit. Berapa harganya? Sekian. Boleh tawar? Karena di sini. Nggak pernah ada yang nawar ke toko ini. Saya bilang, mana manajermu? Saya mau ngomong. Saya beli 3. Kemudian dia saya, tunggu kan, dia masuk dalam. Jadi saya ikuti, Ibu ada manajer yang dalam. Lalu balik, boleh. Akhirnya Bapak Ibu, setiap komputer itu didiskon 1 juta. Keren kan? Kau gak minta, gak dapat. Ya mungkin harus agak muka tebal sini Pak tembok. Yang penting tidak mencuri, ya. Yang penting tidak menipu, minta saja. Kadang ada penjual yang marah. Saya bilang, kalau tidak mau ditawar jangan jualan. Kalau kamu mau jualan harus siap ditawar. Karena saya nggak maksa kok. Kalau kamu ngasih penjualan, kau ya sudah. Ya, jadi Bapak Ibu berani minta ya. Nah kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita tiba kepada apa itu elemen doa ya. Kita elemen doa itu apa saja dalamnya? Pertama adalah doa kita itu kepada siapa? Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berdoa ini, kita berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi yang sanggup melakukan segala perkara, yang mujizatnya masih sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Harus punya keyakinan iman dan seperti ini. Allah yang ajaib. Kemudian siapa yang dapat berdoa? Orang beriman. Kita semua bisa berdoa. Nah kembali lagi, apa isi doa itu? Isi doa adalah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, memohon pertolongan, memerlukan bantuan dan komunikasi dengan Allah. Jadi Allah itu bukan hanya seperti tempat di mana kita meminta bantuan. Bapak Ibu dalam hidup ini perlu curhatkan, betul? Jangan curhat di media sosial, betul? Amin. Jangan cerita sebel sekali aku dengan jemaat di GSCA Nasaret itu. Menyinggung orang di Facebook, jangan Bapak Ibu ya. Amin. Jangan curhat di Facebook. Gosipin suaminya di Facebook, gosipin istrinya di Facebook. Jangan. Amin. Ya. Kok curhatnya kepada siapa? Tuhan. Tuhan itu tempat di mana kita bisa meminta apa yang kita inginkan, mencurahkan amarah kita kepada orang lain, mencurahkan kekesalan hati kita, mencurahkan rasa pahit dan dia segala-galanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau orang Kristen tahu bagaimana kuasa doa, bahwa doa tempat mencurahkan isi hati kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sehat. Amen. Mengapa ada konseling-konseling? Tugas konselor itu hanya apa? Mendengarkan keluhan dari konsili, mendengarkan keluhan dari orang yang dikonseli. Dan kadang-kadang Bapak Ibu klinik konseling, dulu saya pengen jadi konselor. Dulu saya ingin menjadi konselor, tapi setelah saya menjalani jadi konselor, saya tidak mau lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang datang,
masalahnya sama. Ada satu peristiwa beberapa tahun lalu di Batam, ada satu ibu suka sekali datang konseling sama saya. Dan yang menarik, ibu ini bukan jemaat kami. Dia jemaat gereja lain, tapi setiap paling tidak sekali seminggu datang konseling. Saya bilang, "Bu, ngapain ibu datang sama saya? Kan ada gembala." "Gak enak ngomong sama gembala, Bu. Lebih enak ngomong sama ibu." "Iya, tapi waktu aku habis makan." Masalahnya apa Bapak Ibu? Cemburu sama suaminya. Setiap kali datang giginya satu sudah ada suaminya. Dia datang, "Bu, terbukti suamiku selingkuh dengan janda tetangga." Buktinya apa, Bu? Karena aku melihat minyak kayu putih yang dipegang janda itu separuh, dan itu minyak kayu putih kami. Saya bilang, emang cuma ibu yang punya minyak kayu putih? Terus minggu ini datang cemburu dengan janda, minggu depan cemburu dengan anak gadis. Selalu datang dan sudah kasih semua nasihat-nasihat untuk, saya katakan dulu, "Bu, bahkan kalau suami nyata-nyata selingkuh, ampuni." Amin, Ibu. Kalau betul suamimu selingkuh, ya ampuni dan terima. Dalam pernikahan yang harus mengampuni, dan kadang-kadang itu terjadi, terus bagaimana? Tidak ada satupun nasihat yang mempan sama ibu. Selalu datang, kadang-kadang datang, "Bu, surat nikah kamu dirobek-robek karena marah." Terus waktu itu mereka kerja di panti asuhan. Anak panti disuruh diutus memata-matai suaminya kemanapun pergi. Ya masalah lah. Saya bilang, nah ini bilang, "Contohku datang, gimana caranya supaya ibu ini gak datang lagi sama saya konseling?" Kemudian saya kasih saran, "Bu, dari semua sesi konseling kita gak ada satu pun nasihat saya manjur sama ibu. Ada satu nasihat dari pas manjur, dan untuk menolong ibu sembuh dari cemburu yang berlebihan." Ya, jadi ibu-ibu nggak boleh cemburuan ya, amin. Kalau suami dicemburui, dicurigai, tambah parah. Kalaupun ini fakta, suami memang selingkuh, lirik anak gadis tetangga, ya sudah, terima dan ampuni. Suatu waktu berubah, amin, ibu-ibu. Susah aminnya kayak gini. Ya itulah perjalanan hidup ya. Akan ada disakiti, saling menyakiti, ya sudah mengampuni. Ya. Kemudian saya katakan, "Ibu, nasihat saya sama ibu adalah, ibu dan keluarga suami pindah ke hutan." Kenapa ibu sarankan saya pindah ke hutan? Karena di situ tidak ada perempuan, yang ada monyet, dan ibu nggak mau cemburu sama monyet. Kemudian ibu itu lihat saya, dan memang setelah itu nggak pernah berkata. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mintalah maka akan diberikan kepadamu ya. Mintalah akan diberikan. Datang mencurahkan isi hati. Dan saya yakin Bapak Ibu, khususnya kalau ada masalah-masalah keluarga, waktu ibu-ibu atau bapak-bapak datang dalam hubungan yang begitu dalam dengan Tuhan, Tuhan akan bicara, "Ini salah, ini hal yang salah yang kau harus lakukan." Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pikir engkau bisa mengubah pasangan hidupmu. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Amin. Jadi daripada begini-gini tambah parah, lebih baik curhat kepada Tuhan, dan Tuhan yang bisa mengubah. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara berdoa? Ini boleh fokus sampai jam berapa? Pagi tidak. Mumpung datang ya. Yang pertama adalah dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amen. Kemudian Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan iman. Waktu menaikkan doa, katakan, "Tuhan, saya terima doa, saya terima dengan iman, saya terima dengan iman jawaban doa ini." Jadi waktu Bapak Ibu selesai, apakah Bapak Ibu menutup atau duduk, sebelum menutup doa Bapak Ibu katakan dengan iman, "Dalam nama Yesus, aku mengatakan, meminta dengan iman, bahwa doaku ini didengarkan Allah dan akan dikabulkan dalam waktu yang segera." Amin. Katakan itu setiap hari dengan iman. Kemudian yang kedua, dengan cepat, penuh keberanian. Dan contoh yang saya akan pakai ini adalah janda dan hakim dalam Lukas pasal 18 ayat 7-8. Bapak Ibu bisa melihat ada ayat yang saya membaca di sini dalam ayat 7-8. "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan
ia mendapat iman di muka bumi. Kata membenarkan mereka dari bahasa asli adalah memberikan keadilan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu janda ini, dan saya yakin dia adalah janda miskin. Kenapa dia harus bolak-balik datang ke hakim? Karena dia nggak punya uang untuk bayar. Kenapa hakim ini seperti enggan melayani, nggak punya uang? Dan janda ini adalah menunjukkan mengenai orang yang penuh keberanian. Keberanian untuk terus datang meminta bantuan walaupun dia tidak punya uang yang bisa menggerakkan hakim itu untuk menolong. Tapi dia dengan tidak tahu malu, dengan penuh keberanian datang meminta bantuan. Dan Bapak Ibu sekali kemudian kita tahu hakim itu mengatakan begini, daripada dia mengganggu saya terus, lebih baik saya kabulkan, lebih baik saya lakukan sesuatu untuk menolong janda ini. Dan dari situ kemudian Tuhan mengatakan pernyataan ini, tidakkah Allah akan membenarkan, memberikan keadilan kepada orang pilihannya yang siang malam berseru kepada. Nah, ada berapa pokok doa yang Bapak Ibu telah naikkan di hadapan Tuhan dan belum dijawab oleh Tuhan sampai hari ini? Ada berapa? Karena mungkin hanya doa sekali sudah. Tapi kalau siang malam naikkan kepada Tuhan, menunjukkan kesungguhan kita, bahwa sungguh-sungguh kita membutuhkan, maka Tuhan akan menjawab. Seperti peristiwa dalam janda dan hakim ini mengatakan bahwa kalau tidakkah Allah akan memberikan keadilan, tidakkah Allah akan menjawab doa-doa kita kalau kita menaikkan siang dan malam. Jangan berhenti berdoa ya. Jadi yang pertama tadi dengan iman, sungguh-sungguh Pak. Apa itu berdoa dengan iman? Dengan iman itu adalah dengan berdoa dan mengatakan, mempercayai sepenuh hati bahwa aku akan menerima jawaban doa. Mudah enggak? Bagaimana doa jawab enggak ya? Jawab enggak ya? Jawab. Bagaimana kalau menjawab kita ragu seperti itu? Itu sebabnya tadi adalah waktu kita menaikkan doa ini kepada siapa? Kepada Allah yang hidup, Allah yang setia, kuasanya masih sama dahulu sekali apa namanya. Dan kalau kita melihat Allah seperti itu, maka kita akan menaikkan doa dengan penuh iman. Saya enggak sanggup, orang tua saya enggak sanggup, situasi enggak sanggup, tidak ada satu pun orang yang bisa menolong saya, tapi Allah saya sanggup untuk menolong saya. Iman yang seperti itu, percaya, sampai hilang keraguan. Amin. Ada kuasa dalam perkataan. Kalau bisa, kalau di rumah sendiri tidak apa-apa Bapak Ibu. Perkataan, saya percaya, terima, mungkin omongin. Saya sudah terima karena waktu Bapak Ibu mengucapkan, suara itu Bapak Ibu dengar. Dan iman mengatakan iman timbul dari. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan, tidak mungkin, maka jadi seiman. Katakan dalam dan aku terima dengan iman. Kemudian yang ketiga masih bicara mengenai penuh keberanian. Perempuan Kanaan dalam Matius pasal 17 ayat 21 sampai 28, anak-anaknya kerasukan setan dan selama menderita. Terus apa kata perempuan Kanaan ini? Tuhan tolong aku. Apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemudian perempuan Kanaan mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu maka remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian apa kata Yesus? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dalam peristiwa ini, perempuan Kanaan yang sebenarnya tidak layak, tidak punya akses kepada Tuhan untuk meminta. Tapi anaknya kerasukan setan dan sangat menderita, dan dia memberanikan kata walaupun dia rasa tidak layak, Tuhan tolonglah. Dan jawaban Yesus kepadanya, tidak layak memberikan makanan kepada anjing. Apa yang ucapan Yesus di sini sebenarnya seperti penolakan. Penolakan kamu bukan yang utama. Tapi wanita ini mengatakan, bahkan kalaupun yang aku terima itu bukan sepiring sepiring makanan, tapi bahkan remah-remah yang jatuh pun, kalau itu remah-remah jatuh, itu berasal dari Tuhan, itu cukup bagiku. Jadi imannya kecil. Iman wanita ini tidak mengharapkan sepiring, tidak mengharapkan jamu di meja makan. Dia katakan remah-remah yang jatuh saja sudah cukup bagiku. Bicara mengenai iman yang mempercayai hal-hal yang besar, bahwa sekalipun Tuhan remah-remah, kalau itu dari Tuhan, maka akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya saya tidak akan lama-lama ya. Yang ketiga adalah berdoa sampai mujizat terjadi. Amen. Ya, jangan berhenti berdoa sampai mujizat terjadi. Amin. Amen. Waktu saya baru memulai sekolah kitab di Batam,
uang yang sepakat mau melakukan pelayanan. Dua orang luar, mereka mengatakan kamu jalankan, kami danai. Wah keren kan? Saya kerja, mereka cari uang. Baru 2 bulan mereka udah katakan silakan kamu jalan sendiri. Tuhan membawa kamu ke tempat lain. Wah, terus saya mau bagaimana Bapak Ibu? Dan saya masih ingat waktu itu uang yang ada waktu itu jemaat masih 60-an jemaat. Kemudian ada mahasiswa sekolah kita mungkin waktu itu ada 8 kali ya. Uang yang ada itu tinggal uang rupiah 2 juta rupiah. Kemudian uang dolar Singapura 200 dolar. Berarti 4 juta. Dan saya pikir ini hanya cukup 1 bulan. Tidak ada lagi. Suatu waktu hari Sabtu, saya panggil 2 staf, waktu masih 2 staf aja. Saya katakan kepada mereka, uang yang kita punya tinggal sekian, dan ini cukup 1 bulan. Jadi terus kemudian teman saya janji membantu sudah pergi. Mereka dipanggil Tuhan lakukan visi yang lain, misi yang lain. Terus saya kan tak mau dipaksa. Ya sudah, saya katakan ayo mulai hari Senin kita 2 berantai, 2 puasa berantai. Jadi gantian Senin, Selasa. Nah setelah kita 2 puasa berantai 1 minggu, kita tunggu 1 minggu lagi. Kalau tidak ada bantuan datang, kita jual semua apa yang ada di gereja ini. Kamu pulang ke Jawa, saya mau balik Singapura cari kerja. Kemudian staf saya, itu ya Bu, udah. Itu hari Sabtu. Sekitar jam 10 malam, kita dapat WA, waktu belum ada WA, SMS dari teman. Saya besok mendatang ke Batam sama istri. Jangan minta saya khotbah, saya menghadiri ibadah itu saja. Nah, bapak ini namanya Pak Peter kan. Waktu itu dia salah satu pengurus departemen misi Grace Assembly, gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Singapura yang jemaatnya sekitar 3.000-an waktu itu. Dia katakan oke. Nah sementara ibadah Bapak Ibu, yang staf 1 pemimpin pujian, yang 1 main keyboard sudah nangis terus karena umurnya usia kami tinggal 2 minggu kan. Seminggu 2 puasa, seminggu tunggu gak ada pulang kampung. Nah Bapak Ibu setelah selesai ibadah Bapak Ibu memanggil saya, pastor bolehkah saya bicara di kantor? Oke. Dan kemudian waktu kami masuk ke kantor, dia mengatakan gini, gereja saya, Grace Assembly mau membantu sekolah Alkitab ini selama 3 tahun. Dan itu tahun 2000 sekitar 2006. Saya kami bantu 3 tahun dengan memberikan bantuan $1.000 setiap bulan. Apakah cukup? Sudah lebih dari cukup. Dan Bapak Ibu Grace Assembly sampai sekarang. Jadi itu tahun 2006. Kalau 3 tahun berarti 2019 sudah berhenti. Sampai sekarang mereka masih bantu. Dan setiap kali rapat meeting dengan mereka, senior pastor yang pengurus gereja, saya tidak mau katakan dengan iman. Saya mengklaim bahwa Grace Assembly akan sponsori kami sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan mereka lihat saya ketawa. Saya bilang itu imanku. Kabulkan tidak, pokoknya imanku kali sponsori kami sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi mereka nampak saya agak aneh, biasa saja aneh. Tapi memang mereka masih bantu sampai hari ini. Dan bukan hanya STTIBC Batam, beberapa perintisan kami di beberapa daerah mereka bantu. Ya, jadi, baik Tuhan jawab doa. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi kan kasih tahu staf bahwa mulai Senin kita doa puasa ya. Karena sudah dijawab, saya panik. Saya doa puasa, Tuhan sudah jawab doa kita. Amin. Jadi berdoa sampai Tuhan jawab doa. Mengapa berhenti doa puasa? Kan Tuhan sudah jawab. Apalagi doa puasa? Tuhan sudah jawab. Jadi berdoa sampai Tuhan jawab. Mari kita melihat belajar dari Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46 pasal sampai 46. Dan sesudah itu beberapa lama datangnya firman Tuhan kepada Elia pada dalam tahun ketiga, pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derai hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu berkatalah kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap
Maka langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Jadi Bapak Ibu, ini peristiwa setelah Elia membunuh 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Kita tahu bahwa oleh karena kejahatan Raja Ahab, maka Tuhan menghukum tidak ada hujan dan musim kemarau di kelaparan di daerah itu selama 3 tahun. Nah, dari peristiwa ini kita boleh perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu sudah beritahu kepada Elia bahwa tidak ada hujan selama 3 tahun. Dan setelah 3 tahun sudah waktunya bahwa Tuhan akan mengirim hujan lagi ke muka bumi. Dan katakan Elia naik ke puncak gunung dan dia membungkuk sampai ke tanah. Dia suruh hujannya naik ke atas lebih tinggi lagi untuk melihat apakah ada awan di laut. Kemudian dia berdoa, kemudian pagi sudah ada tanda-tanda, belum ada. Elia berlutut lagi, berdoa lagi. Kemudian pagi sudah ada tanda-tanda, belum, sampai 7 kali. Jadi ini bicara mengenai berdoa sampai mujizat terjadi. Kalau mungkin Tuhan belum jawab dengan segala kemungkinan, Elia akan bermalam di atas gunung sampai mujizat terjadi. Dikatakan dalam ayat yang kita baru baca bahwa sampai 7 kali bolak-balik ini hujannya hambanya naik turun, apakah sudah ada? Karena Elia berdoa. Dan dikatakan bahwa pada ke-7 kalinya maka hujan itu datang. Jadi Bapak Ibu, kalau berdoa 1 kali tidak jawab Tuhan, jangan langsung berhenti. Tidak ada di Tuhan. Tuhan tidak jawab doaku. Berdoa sampai mujizat terjadi. Jangan mudah menyerah. Berdoa sampai mujizat terjadi. Kemudian yang terakhir, cara berdoa di sini adalah Abraham. Ya, kita langsung saja lihat kepada slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini adalah cara berdoa Abraham yang tidak mudah menyerah. Perhatikan dialog Abraham dengan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama Allah fasik? Kemudian Abraham, bagaimana jika ada 50 orang di kota Sodom dan Gomora? Apakah Tuhan engkau binasakan? Katakan tidak. Bagaimana kalau ada 40? Bagaimana kalau ada 30? Bagaimana kalau ada 20? Bagaimana kalau ada 10? Kita mengatakan kalau ada 10 saja saya tidak akan binasakan kota Sodom dan Gomora. Dan ternyata memang tidak ada 10 orang soleh, tidak ada orang yang saleh sebanyak 10 orang di kota Sodom dan Gomora. Hanya Tuhan membinasakan. Yang kita bisa belajar dari hal Abraham ini adalah tidak menyerah. Dia berani nego kepada Tuhan. Perkatakan saya membinasakan, Tuhan kau ada 60. Oh nggak ada 60, 40, 30 sampai 10. Akhirnya tidak ada yang selamatkan, hanya Lot dan keluarganya yang diselamatkan dari peristiwa Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu, jangan mudah menyerah. Dan saya akan menutup dengan bagaimana cara berdoa. Cara berdoa yang pertama adalah mendengarkan dari Tuhan apakah doa kita. Sebenarnya itu nomor 1, bagian A. Mendengarkan dari Tuhan apakah doa kita itu kehendaknya. Ya, Elia berdoa untuk hujan itu kehendak Tuhan. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, sebelum menaikkan doa dengan iman, penuh keberanian, tidak mudah menyerah, berdoa sampai mujizat yang terjadi, yang pertama-tama adalah harus datang kepada Tuhan dan tanya, Tuhan, apakah ini kehendakmu? Aku berdoa untuk ini. Harus tanya dengan Tuhan. Karena tidak semua Bapak Ibu doa kita itu kehendak Tuhan. Amin. Ya, dulu ada seorang wanita datang menceritakan peristiwanya. Satu waktu dia berjumpa dengan seorang pria. Dan waktu dia berjumpa dengan pria itu, timbul cinta pertama, cinta pandangan pertama. Dan dia merasa bahwa pria ini adalah belahan jiwanya, my soulmate katanya. Kemudian karena sudah cinta, orang sudah jatuh cinta, itu kata pepatah apa? Kayak ayam terasa, ya lanjutkan sendiri. Ya, jadi orang yang jatuh cinta itu memang agak gangguan sedikit ya. Gak bisa dinasihati betul. Kadang-kadang ya ada Bapak Ibu, anak muda, saya tahu enggak, saya yakin di sini enggak ada. Kalau muda, kita nasihati mengenai cara pacarannya, di blok kita dari Facebook, di blok kita dari IG. Kok aneh pendeta yang menasihati malah ditutup supaya enggak tahu apa yang terjadi dengan
Tuhan bilang bukan kehendakmu. Bagaimana itu? Dia rasa bahwa segala-galanya tentang orang inilah yang diinginkan. Dia ini pintar, ganteng, wah pokoknya semua. Musiknya keren, semua musik dia bisa, ganteng. Dan inilah kehendak Tuhan. Saya merasa damai bersama dengan dia. Tapi Tuhan bilang bukan. Nah itu bagaimana? Anak muda masih susah ini. Oh pokoknya semua tentang dia saya suka, ya. Tingginya, kemudian semua ngomong itu nyambung. Tapi Tuhan bilang enggak. Tapi dia maksa. Kemudian apa yang dilakukan? Dia angkat ayat firman Tuhan. Engkau berkata minta maka akan diberikan. Tuhan engkau mengatakannya kutip ayat firman Tuhan tuntut. Tuhan aku minta, aku maksa. Dan kemudian kan katakan ya sudah, kau pakai ayat-ayat untuk serang saya balik. Itu firmanku kau pakai untuk hantam saya balik. Ya udah silakan. Nah, kemudian pacaran lah. Ternyata memang cowoknya agak playboy kelas 3. Nah kemudian putus. Apa yang terjadi? Nangis-nangis lagi dari Tuhan, aku setia kepadamu, aku melayani di gereja. Kenapa Tuhan izinkan aku patah hati? Kemudian dia cerita, Tuhan bicara, itu kebodohanku sendiri. Karena kau tidak dengar rasakanlah. Kan dari awal sudah katakan bukan kehendakku, bukan itu orang yang kutentukan itu. Tapi kau maksa, kau pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk memaksaku. Dan karena aku setia dengan janji, saya kabulkan. Bapak Ibu saya mengatakan, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita yang bukan kehendak kita, kita maksa. Itu sebabnya yang kita berdoa kepada Tuhan, jangan maksa Tuhan. Amin. Doa yang tidak menyerah itu bukan bicara memaksa Tuhan. Seperti Elia, kenapa dia berdoa berulang kali? Karena dia tahu kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu waktu berdoa kepada Tuhan harus kenalkan apakah itu kehendaknya. Itu sebabnya dalam waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, dia mengatakan namaku sampai 10. Ditutup doa itu dengan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Anak-anak muda, ya, jangan dibutakan waktu sudah jatuh cinta. Ya, kalau bisa katakan Tuhan mataku secara kasar tak bisa melihat orang ini, tapi engkau lihat dia siapa dia di masa akan datang. Dan Tuhan bukakan mataku untuk melihat orang ini di masa akan datang, sehingga waktu menikahi orang itu atau memutuskan untuk pacaran atau menikah hubungan yang serius itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendakmu sendiri. Ya, jadi dengarkan apa kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, mendekat kepada Allah sebagai Bapa yang baik. Waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan harus datang yang konsep ini bahwa Bapakku adalah Bapa yang baik, yang sempurna, yang akan memberi yang terbaik buat aku. Amin. Ya, tadi malam bulan dengan anaknya Pak Jenny yang keyboard ya. Hebat main keyboard kan? Tapi kan orang nggak tahu sejarahnya. Bagaimana hebat? Dulu katanya telinga lagi tarik apa lagi? Ya itu prosesnya. Waktu masa itu mungkin Bapak sih kejam sekali, pendeta kok begini sama saya. Tetapi Pak Jiri, Pak Pendeta Jiri tahu yang terbaik buat anaknya. Dan kemudian sekarang main keyboard keren. Nah, Bapak saudari kita itu Bapak Ibu dia tahu. Ya Allah yang sempurna, dia tahu yang terbaik buat kita. Itu sebabnya datang yang penuh keyakinan. Dan akhirnya doa mengatakan kehendak jadi. Dan waktu Allah menjawab sesuatu jangan protes, karena kita hanya bisa tahu hal saat ini 1 menit ke depan dalam hidup kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Itu sebabnya berdoa dengan penuh keyakinan. Nah yang terakhir Bapak Ibu, tindakan iman untuk menerima jawaban doa. Dan saya pakai satu aja contoh di sini, yaitu dalam peristiwa mujizat yang pertama di Kana. Ya, mari kita melihat bagaimana mujizat yang pertama di Kana. Mujizat di perkawinan. Ini mujizat yang dilakukan oleh karena tindakan iman dari Maria dan Yesus. Mari kita lihat dialognya. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian Yesus berkata, Ma, di sini bahasa orang tua panggil mama apa? Ma, mau apa engkau daripadaku? Masa aku belum tiba. Kemudian apa kata Maria? Kan Yesus bicara, waktu belum tiba. Maria tidak lagi peduli dengan Yesus. Dia katakan kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Jadi pernyataan Maria kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu berbuatlah, itu adalah tindakan iman.
Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi Yesus mengatakan waktu belum tiba, tapi Maria sudah katakan melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya Yesus sudah mana tempayan, isi tempayan-tempayan itu. Dan kemudian mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan anggur. Dan kemudian Yesus berkata kepada pelayan itu, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan kemudian air itu diubah menjadi anggur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa doaku ini Tuhan akan jawab, maka ada tindakan iman yang kita harus lakukan. Amin. Tindakan iman bertindak bahwa aku menerima. Jadi jangan hanya duduk di kursi goyang, ya Tuhan mana di jawaban Tuhan. Tuhan harus melangkah dengan iman, lakukan sesuatu. Apapun yang Bapak Ibu inginkan dari Tuhan, lakukan sesuatu. Langkah iman yang kau lakukan, maka seluruh dijalankan. Ada pepatah ada pernyataan dalam bahasa Inggris mengatakan ini, do the best you can and the rest is belong to God. Lakukan yang terbaik yang kau bisa, sisanya itu urusannya Tuhan. Melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman Bapak Ibu. Lakukan. Saya masih akan menutup dengan kesaksian ini. Waktu saya mengajar di sekolah tetap di Ambon, waktu sebelum kerusuhan, kemudian saya punya impian, saya mau kuliah di luar negeri. Mengapa ingin kuliah di luar negeri? Tujuan saya adalah memperbaiki bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah memperluas wawasan. Ingin masuk di gereja-gereja dan bagaimana mereka menjalankan pelayanan untuk membuka wawasan gitu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu waktu itu mau kuliah di luar negeri boro-boro, dan uang dari mana ya, nggak ada koneksi. Kemudian tindakan iman yang saya lakukan adalah waktu itu saya masih ingat di Ambon. Pak Agus, Dimas Dermawan sama-sama kami di Ambon. Dia mengatakan ini, kamu ini nggak studi lagi di luar negeri, pengen. Waktu itu pikirannya hanya Filipina. Kemudian, oke, ayo kita melangkah dengan iman, kata Pak Agus. Ayo, bagaimana kalau kita saling mengingatkan untuk belajar bahasa Inggris? Paksa diri kita belajar bahasa Inggris. Akhirnya kami belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu. Ya, saya belajar bahasa Inggris, memaksa diri, dan waktu itu saya dikasih sama orang tuanya Pak Sorbo, Pak Antoni Sorbo, saya dikasih ada satu majalah namanya Reader's Digest, dikasih, dan majalah kecil, majalah bahasa Inggris itu. Kemudian saya tandai kata-kata yang saya tidak tahu artinya, kemudian saya tulis cara bacanya, artinya. Jadi saya belajar bahasa Inggris dengan cara itu. Jadi saya mempersiapkan diri dengan bahasa Inggris. Kalau saya keluar luar negeri, maka bahasa Inggris itu yang utama. Dan Bapak Ibu, dalam waktunya Tuhan, kemudian saya bisa kuliah di Singapura. Dan waktu itu sebenarnya ada dua opsi waktu itu, pergi ke Filipina yang biasa sekolah dosen-dosen dari Malang, IBS. Tapi kemudian Tuhan bawa ke Singapura. Dan waktu pergi juga ke Singapura itu keajaiban. Bagaimana Tuhan siapkan sponsor buat saya kuliah sambil kerja. Jadi saya kerja di gereja yang ada, yang kerja di gereja itu, kemudian gereja itu membiayai pendidikan saya, dan hal bekerja di gereja itu juga pengalaman buat saya. Karena gereja yang saya bekerja itu di kantor rektornya itu adalah gereja yang milik Mount Lodi, Trinity Christian Center, gereja yang besar yang stafnya ada 100-an. Dan saya masuk di situ, belajar budaya mereka, belajar cara mereka kerja, belajar tentang memang masuk ke jantungnya, pusatnya dari gereja itu, dan belajar bagaimana mereka menjalankan. Dan di situ saya dibentuk oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang menjadi keinginan? Berdoa dengan iman, berdoa dengan penuh keberanian, berdoa dengan sampai mujizat terjadi. Tetapi kemudian harus ada tindakan iman yang Bapak Ibu ambil. Amin. Melangkah dengan iman, lakukan yang terbaik yang kau bisa, maka Tuhan melakukan yang sisanya. Ya, satu lagi kesaksian boleh? Boleh ya. Bulan tanggal 15 sampai 25 November kemarin saya sama Bunda Ami ke Turki. Ya, jadi sebenarnya ke Turki juga dulu pertama ke Turki amal, karena pikir atau tarik kalau Israel oke. Nah terus mahal. Tiba-tiba teman saya orang Singapura begini, Pastor, kamu mau ke Singapura, mau ke Turki nggak? Kemudian ini ada khusus pendeta, ada satu tempat dan kamu hanya bayar tiket pesawat, semua hotel, makanan, tour gratis katanya. Wah keren juga ini, hanya bayar tiket. Saya bilang oke boleh. Saya hanya itulah. Nah Bapak Ibu kemudian
adik saya, tapi dia bulan tahun lalu itu jatuh dari tangga dan kakinya patah, dioperasi. Jadi dia bilang kalau aku pergi sendirian tuh repot, nanti ada apa-apa kan. Ya sudah kamu aja lah, oke langsung pergi. Nah pas saya lagi di Bandung waktu itu pergi dengan Kak Thomas, ada urusan kita di Bandung sama Jogja. Kemudian tiba-tiba di WA lagi sama ibu ini, masih ada satu shift lagi. Saya bilang, oh kalian masukkan personal. Singkat cerita, ya sudah, tapi pergi itu tidak pernah membayangkan, oh keren gitu ya, atau apa enggak. Bapak Ibu hanya, oh puji Tuhan lah, ada kesempatan jalan-jalan gitu, dan hanya bayar tiket. Nah, karena tiket sekarang lagi mahal sekali, tiket kami berangkat dari Singapura itu sekitar 15 juta satu orang. Tapi itu sudah gratis yang lain-lainnya, karena tiket pesawat tinggi, sedang tinggi-tingginya. Dan Tuhan secara ajaib siapkan ada orang bayarin kami separuh. Jadi aja saya separuh, bukan separuh. Nah jadi waktu pergi, lah. Nah kami pergi itu November, ternyata di sana itu musim dingin. Waduh dinginnya sampai 5 derajat. Tidak dulu gitu ya. Tetapi karena, nah yang saya cerita adalah Bunda Ominya. Saya banyak pakaian winter, karena saya pernah ke Amerika, pernah ke Israel, jadi saya ada baju winter. Tapi kemudian tiba-tiba berangkat waktu packing, loh dia udah keluar sekarang. Saya bilang, kok kamu banyak sekali pakaian wintermu sampai kumis ya. Dia bilang, saya punya iman, saya akan pergi ke daerah dingin dan saya cicil beli pakaian winter. Wah, jadi rupanya orang kalau mana-mana pergi ada di Singapura toko yang jual semua yang winter, shellnya semua, sepatu sampai semua ada. Dia kena mahal. Dia bilang aku cicil satu-satu beli topinya, shellnya, yang jaketnya, dan akhirnya terkumpul. Jadi waktu dia packing, cukup banyak punya kamu baju-baju winter. Dia katakan saya dari dulu punya iman. Oh saya akan ke daerah, saya akan pergi Israel pada saat winter. Saya tidak pernah pikir Turki. Dan kemudian ada yang iman itu bahwa dia beli satu-satu karena dia percaya satu waktu. Itu bicara mengenai apa Bapak Ibu? Tindakan iman. Tindakan iman. Dan perjalanan kemarin ke Turki bagi saya puas banget. Puas sekali Bapak Ibu karena yang pergi cuma 6 orang. 6 orang, jadi seperti private tour. 4 pastor dari Singapura, kemudian saya sama Bu Naomi. Dan pokoknya nyaman sekali. Lebih, bahkan kami mengunjungi sampai ke Alexandria, pergi melihat, berdiri di pelabuhan di mana tempat Paulus berlabuh ke arah Makedonia dan Troas. Dapat ekstra karena penundaan keberangkatan, turnya memberikan kompensasi dengan lebih banyak tempat dikunjungi. Dan juga ajaib terjadi Bapak Ibu, kalau kami pergi sesuai jadwal, maka kami ada di Turki waktu peristiwa bom. Dan tour guide itu mengatakan ini pengaturan Tuhan, karena kalau kalian datang sesuai jadwal, kemungkinan kita sedang ada di daerah lokasi di mana bom meledak, dan puji Tuhan tunda sehingga bisa kita berluput dari itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, datang kepada Tuhan. Amin. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Mari kita nanti berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Puji Sang Penyerta.